Hai, selamat pagi semuanya. Nah, ketemu lagi dengan saya, Ines, di acara Ngobrol Santai dari Stikes Telogorejo Semarang, gitu. Nah, kali ini saya ditemanin dengan salah satu dosen dari S1 Keperawatan, yaitu Bu Felicia. Halo semuanya, perkenalkan ya, nama saya Nurse Felicia Rizkaryandini, Magister Keperawatan Spesialis Medika Bedah. Saya adalah salah satu dari dosen keperawatan di Stikes Telogorejo Semarang, khususnya untuk program studi S1 Keperawatan. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah seperti keperawatan medika bedah, khususnya saya ada di peminatan di sistem kardiovaskuler. Mungkin itu sekilas ya dari saya. Ya, terima kasih Bu untuk perkenalannya. Nah, pada hari ini Bu ya, kita akan ngobrol santai nih Bu. Nah, kita akan membahas tentang palliative care ya Bu ya. Nah, untuk pertamanya mungkin teman-temannya sudah ada yang tahu mengenai palliative care gitu ya Bu. Ada juga yang mungkin baru mendengarkan ini. Nah, menurut Bu Felicia, palliative care itu seperti apa sih Bu? Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan ya atau menceritakan buat teman-teman di sini, terutama yang mungkin belum tahu atau baru mendengar terkait dengan palliative care. Jadi palliative care itu merupakan suatu bentuk pendekatan di bidang keperawatan ya, di mana tujuan dalam perawatannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, mungkin kalau teman-teman di luar sana yang jarang mendengar apa sih itu palliative care gitu. Jadi kalau di palliative care itu filosofinya nih, kita cerita tentang filosofinya. Kenapa kok harus ada sih palliative care gitu? Sebagai pasien kalau saya atau ada orang yang sakit gitu kan ya, mereka itu kan memiliki hak untuk diobati gitu kan ya, supaya masalah kesehatannya itu diselesaikan begitu. Kemudian selain itu juga pada kasus-kasus penyakit-penyakit yang kronis nih ya, atau memang penyakit-penyakit yang mengancam nyawa gitu kan, si pasien itu pasti mereka suatu saat akan menghadapi suatu kematian gitu. Nah, uniknya di dalam palliative care ini kita di sini belajar tentang ilmu bagaimana sih kita bisa mempersiapkan seseorang itu supaya dapat meninggal dengan damai. Jadi nanti selama masa akhir hidupnya dia itu bisa berkualitas hidupnya, berkualitas untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga pastinya untuk orang di sekitarnya. Itu mungkin gambaran sedikit ya tentang palliative care gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sebelumnya belum tahu mengenai palliative care dengan penjelasan Bu Felicia mungkin sudah ada gambarannya gitu ya Bu ya. Gitu. Nah, menurut Bu Felicia, apakah perawat itu harus mempunyai skill atau harus tahu tentang palliative care atau tidak ya Bu ya? Oke, pertanyaannya nih bagus banget nih, luar biasa. Apakah semua perawat itu harus memiliki skill? Kalau menurut saya sebetulnya tidak hanya perawat sih ya Mbak Ines ya. Jadi di dalam konsep perawatan paliatif yang berperan itu tidak hanya perawat saja sebetulnya. Semua tenaga kesehatan di situ dia memiliki peran. Karena apa sih? Di dalam perawatan palliative care ini biasanya ditujukan pada pasien-pasien dan juga keluarga pasien yang memiliki kasus atau memiliki penyakit yang tadi mengancam nyawa. Mungkin saya bisa kasih gambaran ya, kasusnya seperti kasus pada penyakit kanker, ya, kemudian kasus pada penyakit HIV/AIDS, ya, kemudian penyakit kronis yang lain seperti diabetes mellitus atau kencing manis yang dengan komplikasi, penyakit jantung yang kemungkinan ya kapan saja itu kondisi sakitnya itu bisa mengancam kehidupannya. Nah, oleh karena itu kenapa saya mengatakan bahwa tidak hanya perawat di sini, di dalam konsep palliative care itu kita mengenal tim paliatif gitu. Nah, tim paliatif itu di dalamnya itu tidak hanya perawat, tapi ada dokter, ada ahli gizi, ada farmasi, kemudian ada fisioterapi juga ya. Kemudian dari perawat itu sendiri. Bisa saja kita juga melibatkan psikolog di dalamnya gitu. Jadi kalau teman-teman melihat seringnya ya kalau di rumah sakit itu kan melihatnya cuma dokter, perawat gitu kan ya. Kemudian ahli gizi, farmasi, fisioterapi. Nah, tidak hanya itu teman-teman, di sana itu ada psikolog, kemudian juga pemuka agama itu juga kita libatkan di situ ya. Jadi kenapa sih, apa memang penting ya perawat itu mempelajari palliative care? Sangat penting. Kita melihat kondisi saat ini perkembangan penyakit ya yang seperti sekarang ini
pasti di rumah sakit manapun deh pasti ketemu kasus kanker. Iya. Ya kan, ya kan. Terus di rumah sakit manapun pasti ketemu penyakit jantung, kemudian penyakit diabetes mellitus ya, yang memang tidak bisa kita hindari, pasien-pasien itu keluar masuk terus-menerus. Nah, dengan adanya kemampuan seorang perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya untuk memiliki ilmu atau menerapkan perawatan paliatif, menurut saya itu sangat penting. Nah, kebetulan ya Mbak Ines ya, di program studi kita, di program studi S1 keperawatan, ini memiliki visi atau memiliki keunggulan di bidang palliative care. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman di luar sana yang berminat sebagai tenaga kesehatan nih ya, kalau bergabung dengan kita, nanti kita akan ajarkan bagaimana sih ketika ketemu anggota keluarga atau ketemu pasiennya itu sendiri yang memang punya penyakit yang memang mengancam kehidupannya gitu. Karena pasti berbeda ya kalau seandainya hanya ketemu misalnya nih pasien datang dengan hipertensi atau pasien datang dengan diare, itu kan pasti pendekatannya berbeda. Begitu Mbak Ines. Oh gitu. Jadi harus mempunyai skill juga ya Bu ya. Tidak hanya dari perawat aja, tapi dari bidan, dari fisioterapi, dari apoteker juga mungkin bisa ya Bu ya. Iya betul. Gitu. Nah mungkin dari mahasiswa Bu, semenjak Bu Felicia sebagai mahasiswa dulu, mungkin sampai sekarang itu kan sudah pengalamannya sudah banyak ya Bu ya. Gitu. Nah mungkin bisa diceritakan Bu atau pengalamannya mengenai perawatan palliative care itu Bu gitu. Ya, saya ada pengalaman merawat pasien yang memang betul-betul di sini membutuhkan palliative care. Jadi pengalaman ini saya dapatkan pada saat dulu saya studi mengambil spesialis medical bedah gitu ya. Di situ saya bertemu dengan pasien backgroundnya dia sebetulnya penyakitnya adalah penyakit jantung. Tapi dia memiliki penyakit yang lain. Ya, salah satunya adalah dia memiliki kanker prostat, gitu. Ya, jadinya dua masalah itu pasien dan keluarga itu harus menghadapi dua-duanya, gitu. Kita tahu kalau seandainya pasien sakit jantung, kapan saja dia pasti bisa saja serangan, ya, kapan saja nyawanya itu bisa terancam. Selain itu dia juga memiliki penyakit tadi kanker prostat tadi itu. Nah, di satu sisi ya, kalau kita melihat pasien penyakit jantung tuh memang seringnya ya, dan kebetulan yang pasien saya ini masih muda, usianya belum ada 40 tahun. Nah ya, mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, dengan usia yang masih produktif, yang mungkin dia masih bisa bekerja, dia bisa masih memiliki masa depan yang panjang gitu kan ya, dia harus menghadapi dua penyakit ini gitu. Nah, pada saat proses perawatan yang saya lakukan itu sebetulnya secara fisik karena usianya juga masih terbilang muda ya, dia masih bisa mengontrol dirinya, dalam artian masih ibaratnya masih bisa untuk menahan rasa sakit, ya kan? Kalau kanker itu kan pasti kan masalahnya nyeri ya, gitu kan? Dia masih bisa mengontrol rasa nyerinya. Kemudian ketika dia memiliki masalah dengan jantungnya, ya misalnya sesak nafas, dia masih bisa mengontrol. Nah, permasalahan yang ditemukan pada pasien itu yang berat itu adalah masalah psikisnya. Ya, gitu. Dia merasa bahwa saya ini masih muda, tapi saya sudah nggak bisa apa-apa lagi, saya sudah tidak berguna. Nah, itu yang membuat tim paliatif yang saya terlibat di dalamnya itu apa istilahnya ya, memfokuskan perawatannya itu tidak hanya dari sisi fisiknya saja, tapi dari psikisnya, ya, kemudian pendekatan secara rohaninya, gitu. Bagaimana caranya jadinya kita mengumpulkan keluarga dekatnya, istrinya, kemudian kebetulan dia juga punya anak, sudah SMP dan SMA, kita libatkan orang tuanya, gitu. Kita adakan seperti konseling, Mbak Ines. Jadinya kita ngobrol bareng gitu kan ya, terkait dengan kedepannya nih nanti si bapak ini harus bagaimana gitu, ya, supaya apa, masalah ini kita tidak selesaikan untuk si pasien saja, tapi kita yakin bahwa ketika si pasien ini punya masalah, keluarga itu juga punya masalah. Ya, kita adakan konseling ya, dan akhirnya kita putuskan untuk mendatangkan psikolog untuk memberikan motivasi kepada bapak itu. Ya, walaupun memang tidak kita katakan bahwa bapak pasti sembuh, tidak.
Karena dengan kondisi seperti itu ya angka kesembuhannya pun pasti sangat kecil gitu kan ya. Tapi paling tidak dengan sisa waktu dia yang dia punya sekarang, dia itu tetap bisa produktif sesuai dengan kemampuannya gitu. Iya. Betul. Itu sih pengalaman saya, Mbak. Wah, seru juga ya Bu ya. Iya. Nah Bu, kalau umpamanya ada pasien yang menderita penyakit, contohnya HIV atau kanker, itu dalam rumah sakit, itu apa harus memerlukan ruangan khusus sih Bu? Ruangan khusus untuk ruang paliatif gitu maksudnya ya. Oke. Nah, ini sebagai informasi untuk teman-teman semuanya ya terkait dengan perawatan paliatif. Jadi, memang tim paliatif itu tidak memiliki ruangan khusus di rumah sakit itu gitu. Ya, jadi misalnya ada ruangan khusus nih untuk pasien-pasien yang butuh perawatan paliatif, itu tidak. Kenapa kok seperti itu? Jadi, karena kalau seandainya terutama di area kesehatan ya, pasti kita semua sudah tahu kalau orang dengan perawatan paliatif pasti angka harapan hidupnya itu tidak lama lagi. Dan kita juga tidak mau artinya bahwa mengumpulkan pasien-pasien itu di dalam satu ruangan gitu ya. Karena itu akan menjadi menjadi momok, dan justru ketika dikumpulkan itu merasa bahwa ini aku sama rekan-rekanku yang satu ruangan ini nih sama-sama yang angka kehidupannya ini sudah tidak lama lagi gitu ya. Dan itu justru semakin akan mempengaruhi secara psikisnya mereka. Jadi yang dilakukan di rumah sakit atau yang dilakukan tim paliatif di rumah sakit itu kita mobile, Mbak Ines. Jadi kita memang punya satu ruangan khusus untuk tim paliatif, di mana di situ kita adakan rapat, kita adakan meeting, kita diskusi bareng tentang pasien ini gitu. Jadinya tidak satu pasien ini satu perawat, tidak. Ya, satu pasien itu pasti ada beberapa perawat gitu ya. Jadi dan beberapa dokter, juga ada ahli gizi kita. Itu ruangan itu hanya ibaratnya base camp-nya saja. Tetapi untuk kita bekerja atau ketika kita ke pasien, kita menyesuaikan si pasien itu ada di ruangan yang mana. Gitu ya, dengan harapan bahwa kita tidak ingin menjudge atau kita tidak ingin membuat suatu komunitas ya kepada pasien-pasien yang memang tadi membutuhkan suatu perawatan khusus, yaitu palliative care, untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu tadi. Gitu ya, Bu. Berarti tidak ada perbedaan ya Bu untuk tidak pasiennya yang menderita penyakit kanker atau diabetes dengan pasien yang lain itu tidak ada sama ya Bu untuk ruangannya juga. Gitu. Mungkin jadi bingung terus gimana nih caranya tim paliatif bisa masuk gitu. Jadi ya kalau pasien di rumah sakit itu kan dia kan dirawat di ruangan-ruangan gitu ya Mbak ya, dirawat di ruang-ruangan. Kemudian kan ada dokter penanggung jawab, kemudian ada perawat penanggung jawab ruangan. Nah, pasti yang tahu kondisi awal itu pasti yang ada di ruangan tersebut ya, perawat ruangannya itu. Nah, ketika dari perawat ruangan ini sudah tahu bahwa ini pasiennya sudah didiagnosa kanker stadium akhir, kemudian dia sudah tidak, harga dirinya sudah mulai mengalami penurunan, ya dia sudah tidak ada motivasi lagi. Nah, biasanya nanti dari perawat ruangan yang akan melakukan konsultasi kepada tim paliatif. Nanti dari tim paliatif yang akan mendatangi pasien dan keluarganya, begitu. Untuk teman-teman yang ingin mempunyai skill palliative care dan ingin menjadi perawat, nah kita bisa daftar di Stikes Telogorejo Semarang. Silahkan mendaftar yuk. Ayo daftar.